wah Tokutegino lebih pinter, lebih hebat dan sebagainya. Terus yang magang itu lebih istilahnya lebih dipandang lebih rendah. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edip ini, channelnya Kensusei dan X Magang. Oke, minasan, di kesempatan di video kali ini aku bikin konten JPS lagi, yaitu jawab pertanyaan subscriber. Nah, di video kali ini yang aku jawab pertanyaannya dari komen YouTube. Oh ya, ngomong-ngomong soal komen YouTube ya, sebelum masuk ke inti video, di sini aku mau sedikit bercerita aja, atau istilahnya ngasih tahu ke teman-teman ya. Karena sebelumnya di video-videoku sebelumnya itu aku bikin konten seputaran hal-hal pahit yang dialami oleh peserta magang ataupun pekerja yang di sini. Terus di komennya aku baca malah ada yang istilahnya nggak suka kalau aku bikin konten yang istilahnya pahit-pahitnya di Jepang ini. Mereka yang berkomentar beranggapan bahwa nanti bikin ngedon yang ingin magang ke Jepang atau kerja ke Jepang, bikin mereka nggak ingin kesini karena takut di sini kerjanya berat. Nah, memang pendapat orang itu berbeda-beda. Ada yang berpikir seperti itu, ada yang berpikir setuju juga di videoku, disuruh kasih tahu yang beratnya apa ya, kasih tahu kenyataan di sini. Nah, mungkin ada yang berpikir gak setuju dan ada yang berpikir setuju. Nah, ya pro kontra di hidup ini memang seperti itu. Jadi intinya di videoku yang kemarin itu aku sharing-sharing aja supaya teman-teman itu tahu faktanya di sini, nggak cuma tahu yang bagus-bagusnya aja. Jadi aku maksudnya bikin video kemarin di video-video sebelumnya seputaran kerja Genba itu supaya teman-teman bisa tahu gambaran kerja di sini itu nggak seindah di foto profil teman-teman yang sudah di Jepang, seperti yang di akun TikToknya atau di Facebooknya atau bahkan di channel YouTube-nya. Oke, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan soal video-videoku yang kemarin. Jadi pada intinya aku ingin berbagi pengalaman soal pahit-pahitnya di Jepang, nggak manisnya aja ya. Oke, jadi langsung aja ke inti video. Aku akan membaca pertanyaan dan sekaligus menjawab dari akun YouTube Kaoru Izumi. Halo Senpai, izin nanya, kalau dari pandangan orang Jepang tentang yang magang sama yang lewat Tokutegino itu gimana? Pasti ada perbedaan kan? Contohnya, yang magang itu suka dicap rendah. Oke, sudah aku tangkap dari inti pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, perbedaan pandangan orang Jepang tentang visa magang dan visa Tokutegino. Terus tadi ada ya juga nyebutin contohnya, apakah peserta magang itu dipandang rendah daripada pekerja Tokutegino. Ya, tunggu dulu, lihat dari apa itu kenyataannya dulu. Jadi di sini akan aku bercerita soal pengalamanku sendiri dari pertama magang dan sekarang Tokutegino. Jadi akan aku ceritakan soal pengalamanku sendiri. Jadi teman-teman bisa menerimanya atau enggak itu ya tergantung perspektif kalian ya. Nah, jadi menurut pengalamanku sendiri saat visa magang dan visa Tokutegino itu penyambutan dari orang Jepang atau pandangan dari orang Jepang itu kira-kira ya hampir sama, terutama di apa itu pas awal bekerja. Kenapa? Baik dari visa magang ataupun visa Tokutegino itu kalau kita baru belajar, baru bekerja di suatu perusahaan, pasti pandangannya orang Jepang ataupun orang sekitar senpai-senpai itu pandangannya kita masih belum bisa kerja. Ya sama, magang atau Tokutegino itu pada dasarnya sama. Apalagi kalau newcomer atau baru kerja entah dari visa magang ataupun visa Tokutegino. Itu pandangannya pokoknya kalau baru sampai di Jepang ya mandangnya kita belum bisa kerja, kita otomatis
diajarin dari mulai awal bekerja, dari semuanya. Pokoknya kalau baru sampai dan tahun pertama itu masih belum kerja, baik visa magang atau Tokutekino itu sama aja, karena pada dasarnya setiap perusahaan itu di tempat kerja itu kerjanya berbeda-beda, jobnya beda-beda, terus aturannya beda-beda. Pokoknya pandangannya untuk yang baru datang itu baik visa magang atau visa Tokutekino itu sama aja, nggak ada yang mandang rendah, nggak ada yang mandang wah Tokutekino lebih pinter, lebih hebat dan sebagainya. Terus yang magang itu lebih lebih istilahnya lebih dipandang lebih rendah, enggak seperti itu kok. Pokoknya semua sama aja, namanya juga kita baru bekerja. Terus di sini juga aku mau sampaikan buat teman-teman, jangan berpikiran kalau Tokutekino itu lebih hebat daripada visa magang. Karena Tokutekino pun kalau baru masuk perusahaan ya mereka ya kembali nol lagi. Kembali nol itu maksudnya masih harus beradaptasi di dunia kerjanya. Ya nggak mesti semisal pertama kerja di perusahaan A terus pindah ke perusahaan B itu langsung bisa. Nggak mungkin, karena aturan perusahaan terus jobnya itu berbeda-beda atau junbinya berbeda-beda. Jadi baik visa magang atau visa Tokutekino kalau baru masuk perusahaan itu ya pandangan dari orang Jepang ya sama aja, kita belum bisa kerja. Nah, terus semisal di sini aku bikin contoh ya, aku baru masuk di salah satu perusahaan di sini dan di situ ada Kensuse juga, ada yang magang, terus aku juga Tokutekino ya. Jadi pandangan orang Jepang itu ya lebih memandang bagus yang magang karena mereka sudah lama di sini, maksudnya mereka sudah 2 tahun 3 tahun. Terus aku baru datang melalui visa Tokutekino. Ini otomatis aku menjadi kohei dari senpai yang magang ini. Jadi orang Jepang itu mandangnya ya kerjanya lebih jago yang magang karena mereka sudah bekerja di sini lama dan aku baru datang. Jadi pandangannya itu orang Jepang itu memandang kita atau pekerja itu dilihat dari senpai dan koheinya. Jadi otomatis lebih memandang bagus ke senpainya. Terus ke koheinya otomatis ya tidak memandang rendah maksudnya, tapi memandang kalau kita belum bisa kerja terus disuruh ngajarin sama senpainya. Jadi kalau ditanya visa magang sama visa Tokutekino itu pandangan dari orang Jepang itu seperti apa ya, pandangannya sama saja. Bedanya cuma di gaji dan visanya saja. Kalau di sini kerjanya apanya semua ya sama saja karena pada dasarnya kita di Jepang ini bekerja. Dan untuk mengenai pandangan dari orang Jepang itu menilai kita itu ya dari sikap kita, dari perilaku kita, sopan santun kita. Jadi kalau kitanya baik ya pandangan orang Jepang pun baik. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Jepang baik dari visa magang atau visa Tokutekino ya jaga nama baik Indonesia, jaga sikap supaya nanti kita diterima di sini. Dan apabila nanti ada orang Indonesia yang mau masuk ke perusahaan kita ya mandangnya kita ya sama, kita membuat citra baik, otomatis nanti adik-adik kita mendapatkan citra yang baik juga. Oke, itu ya mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan komen di YouTube tadi, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi pada intinya, pada dasarnya pandangannya entah visa magang atau visa Tokutekino itu orang Jepang mandangnya sama ya. Apabila kita belum bisa kerja ya otomatis kita dipandang belum bisa kerja. Kalau kita sudah bisa kerja otomatis kita dipandang bisa kerja ya. Jadi intinya kalau entah semisal kita di perusahaan terus ada visa magang, visa Tokutekino. Kalau visa magangnya jadi senpai, visa Tokutekino-nya jadi kohei, otomatis yang visa Tokutekino ini dipandangnya orang Jepang belum bisa kerja. Yang magang otomatis sudah bisa kerja, otomatis disuruh ngajarin. Jadi nggak tentu. Ya pokoknya misal kalian masuk perusahaan, kalau kalian duluan jadi senpai otomatis kalian sudah bisa kerja, dan kalau yang kohei yang belum bisa kerja otomatis dipandang belum bisa kerja. Seperti itu ya. Pandangannya seperti itu menurut pendapatku sendiri atau menurut pengalamanku ya. Oke,
mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Jadi buat teman-teman entah mau mutusin mau langsung visa Tokotegino atau visa magang dulu, itu ya tergantung diri kalian sendiri. Dan untuk alasan-alasannya aku sudah bikin videoku sebelumnya, entah visa magang atau Tokotegino. Ya aku saranin kalau newcomer ya ambil aja visa magang dulu, nanti kalau mau pindah ke Tokotegino bisa pindah di Jepang. Oke. Jadi kalau newcomer intinya magang aja dulu. Aku rekomendasiin seperti itu. Jangan langsung Tokotegino, nanti kalian pasti kaget. Oke, untuk videonya hari ini cukup sampai di sini. Mite korete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you in the next video.